Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Adriana Aprilia Suarja dengan NRP 50172511049 dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dan saya mengerjakan pemodelan data geofisika kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan program fitting data menggunakan metode inverse modeling di Python. Nah, data yang saya gunakan kali ini itu merupakan data suhu rata-rata harian di Kota Surabaya pada tanggal 1 sampai 15 Maret 2026 yang saya peroleh dari laman BMKG. Oke, pertama saya akan mengimport library yang akan saya gunakan yaitu NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Oke. Import. Ini kita menggunakan NumPy, MP, terus kita juga menggunakan Pandas, Import, Matplotlib untuk visualisasinya, SQL. Run. Nah, selanjutnya saya juga akan input data yang sudah diperoleh dalam bentuk dictionary dengan key hari dan TAVG. Dari hari ke satu, dua, tiga, sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Jadi di sini tuh hari akan saya gunakan sebagai variabel X. Terus ada TAVG. TAVG itu temperatur average atau suhu rata-rata di kota Surabaya. Hari pertama itu 28,9, hari kedua 28,4, 4, terus 28,1, satu, 28,1, 28,3, terus 28,8, 27,6, 8,8, 8,1, 8,8, 29, 9,1, 29,3, dan 28,3.
Ada belum sih? Satu, dua, tiga. Tuh, masih 14. Dan 28 saya cross check dulu. 28,9, 28,4, 28,1, 28, 28,1, 28,1, 28,3, 28,8, 28,8, 27,6, 28,6, 28,1, 28,8, 29,1. Oh ya, ada yang ketinggalan. 29,1 dua kali. Nah, udah pas kan? Oke, selanjutnya ini saya ubah dictionary ini jadi data frame. Jadi data frame agar lebih mudah untuk manipulasi data dan langsung bisa digunakan untuk plotting data sama dengan kita menggunakan pandas data frame data. Oke, terus kita print. Nah, ini udah terprint. Jadi ini hari ke-1. Average-nya ini sampai hari ke-15. Oke, lalu selanjutnya kita akan plot data-data tersebut. Nah, di bagian plotting ini saya mana ya? Data, plot data. Jadi kita pakai data sport up dot plot. Itu sama seperti pengerjaan saya yang minggu lalu ya. Category X. X itu sebagai hari, terus Y itu sebagai uh, terus kita tambahkan juga title-nya, PLT title atau judul. Judulnya data suhu. Terus size ini kita atur juga 14. One way. Two bulb. Terus kita juga atur variabel X dan Y-nya. Kita bagi aja. Kita ganti X label. Label sama dengan hari. Font size-nya 12 aja. Oke. Hmm. Ini kita ganti jadi variabel Y. Harinya ganti suhu dalam kurung TAVG. Nah, prosesnya lulus, oke.
Lalu kita tampilkan kita PLT kita show. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi yang biru-biru ini adalah sebaran datanya, data suhunya. Ini suhu dari 27,75 sampai 29,25. Ini harinya juga udah ada. Oke, next. Kita mau, saya akan convert data itu, kita convert, eh, convert array menggunakan np.array, lalu di reshape ya. Bentar. Oops. Dengan np.array eh kelihatan. Oke. Data A hari dot ini kita reshape. Reshape koma satu. Oke. Lalu yang Y juga kita begitukan. Nah, kita copy aja. Y nanti array TAVQ. Oke. Lalu kita print dua-duanya. Print X sama dengan X. Oke, print G. G sama dengan G. Oke. Nah, ini udah kita tampilkan hasilnya seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke matriks. Jadi saya akan membuat variabel D sebagai salinan dari Y menggunakan copy. Nah, itu dilakukan agar data aslinya tidak berubah saat diproses. Jadi matriks G dan D. Kita masuk ke step itu. Ini kita copy, Y-nya kita copy. Oke, terus ini juga eh, hitung jumlah data menggunakan n data sama dengan len d. Oke, selanjutnya saya juga akan membuat matriks G menggunakan np zeros. Itu artinya matriks G ini masih kosong ya. Dengan ukuran, bentar, np zeros. Terus, dengan ukuran ini angka 2 di sini tuh artinya di model linear ini tuh kita punya dua parameter yaitu slope dan intercept. Dan delta 2. Oke. Lalu kita isi matriks G yang masih kosongan ini tuh menggunakan loop for I in range and data in data G
Tipe satu. I uh, sama dengan X nol. Lalu B satu sama dengan satu. Oke, lalu kita print G dan D-nya. Oke, print G sama dengan print G sama dengan D. Oke, kita print. Betul. Nah, ini muncul nilai G dan D-nya. Oke, next kita hitung parameter garis menggunakan fungsi. Bentar, ini berarti apa? Nggak salah, langsung aja. M, nah, residual strength S sama dengan NP lino L L STS G G Y. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk cari solusi terbaik dari persamaan matriks menggunakan metode apa nih? Least squares. Nah, di sini tuh ada M ini yang berisi parameter yang kita cari yaitu slope dan intercept. Nah, selanjutnya kita ambil nilai slope dan intercept dari M ini dengan sintaks slope sama dengan float. M sebentar. M nol nol. Nah, ini untuk slope-nya atau kemiringan garis. Dan ini untuk intercept-nya. Untuk titik potong ya. Sama. Kalau bedanya di sini itu satu. Mana ya? Nol. Oke. Kemudian kita juga ambil nilai errornya. Oh ya, belum ambil nilai error R sama dengan float residuals. Jadi residuals itu error ya. Residuals. No. Oke. Terus kita juga langsung aja hitung nilai prediksinya itu menggunakan rumus dekal sama dengan G dikalikan M. Nah, artinya ini tuh kita mengalihkan matriks G dengan parameter M untuk mendapatkan nilai Y hasil modelnya. Coba kita run dulu. Oke, tidak ada error. Error. Di mana errornya? Bentar, sebentar. Terus itu guys. Kemarin bisa harus.
Fokus dulu. Oke, kita coba nih sepertinya pulang. Kasih if plan residuals. Apa lagi? Nggak pada nah, ya. Null else null. Coba. Oke, lanjut kita ke visualisasinya. Visualisasi. Nah, di sini kita plot aja seperti biasa. WP altitude X D XD ya. Size. Size-nya kita buat 8. Labelnya kita observe observe data. Lalu X decal. Default X decal. Bentar. Ini agar hasilnya berupa garis warna merah, garis miring warna merah. Kalau ini sebaran datanya nanti bentuknya bulat-bulat warna biru. 7 labelnya ini calculated data. Oke. Kemudian kita juga tambahkan judul. LV title, judulnya itu fitting data suhu belum inverse modeling saja. Kita atur juga font size-nya. Font size 12. Font weight-nya bold. Bold. Oke. Lalu kita atur yang sum X-nya. X label hari. Font size-nya sama 12. Terus font weight-nya font weight bold. Selanjutnya sama untuk sumbu Y. Ini tinggal kita copy aja, kita ganti Y label, terus harinya itu kita uh, suhu TAVG. Prosesnya sama, convictnya juga bold. Oke, selanjutnya tinggal kita eh ya Healthy Legend, jangan lupa. Oke, ini untuk visualisasi data dan slope-nya, intercept slope. Selanjutnya kita bikin
Bentar. Teks yang berisi persamaan garisnya beserta error. Di sini saya menggunakan txt, str sama dengan fy sama dengan misalnya, eh, slope 4 x ditambah intercept intercept 2. Oh, ya, salah, salah, salah. Next, bawahnya F error. Sama dengan R 4. Ini kita tampilkan teks ini dalam grafik juga menggunakan PLT. Nantinya akan saya eh, letakkan di pojok kanan bawah. 0,95, 0,5 txt transform sama dengan PLT visual trans x font size-nya kita buat agak kecilan dari yang grafik utama, yaitu 10. Lalu vertical alignment, alignment sama dengan di button atau di bawah. Terus horizontal line di kanan, sorry, right. Terus kita tambahkan backgroundnya box. Hmm. Insert face color dengan light yellow, ya, color sama dengan red. Jadi nanti garis tepi di boxnya itu warnanya merah. Oke, tinggal kita tampilkan PLT show. Nah, ini hasilnya. Jadi dari proses fitting ini tuh didapatkan persamaan Y. Hah? Benar. Errornya 0. Salah, salah. Garisnya benar.
Kenapa ini? Bentar, bentar. Banyak salahnya. Oke, saya menemukan salahnya. Eh, Tadi kan saya udah nyoba sebelumnya di sini. Nah, ini typo. Jadi di sini kan untuk loopnya harusnya diisi I. Tapi saya mengisinya satu. Typo. Coba kita run lagi. Nah, ini sudah sama. Insya Allah, sebentar saya cek. Satu, satu, dua, satu, tiga. Satu. Ya, udah sama. Ini udah benar. Kita cek satu-satu dulu. Kita run satu-satu lagi. Nah, ini sudah benar. Oke, jadi hasil fitting ini tuh kita dapat persamaan Y sama dengan 0,0361 X ditambah 28,26. Nah, persamaan ini tuh bisa kita lihat bahwa nilai slope-nya ini positif 0,0361 ini. Ini tuh artinya kecenderungan suhu itu meningkat seiring bertambahnya hari, walaupun kenaikannya itu sangat kecil ya, tidak sampai satu. Nah, kemudian juga didapat intercept sebesar 28,26. Ini tuh menunjukkan bahwa nilai suhu awal atau titik potong ketika hari itu sama dengan nol. Nih. Lalu kita lihat juga hasil fitting grafik di garis merah ini itu menunjukkan model linear yang kita dapatkan, sementara titik-titik biru ini itu adalah data aslinya. Jadi ini tuh sebaran datanya. Terlihat juga bahwa garis fitting ini tuh tidak melewati semua titik secara tepat karena data suhu memiliki fluktuasi atau perubahan naik turun yang cukup besar. Jadi model linear ini tuh hanya menangkap tren umumnya saja. Hal ini juga didukung oleh nilai error yang masih cukup besar, yaitu sebesar 2,77, yang menunjukkan bahwa masih ada selisih antara data asli dengan hasil model. Ini bisa kita lihat yang kena itu cuma satu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Oke.